tahun sudah aku bekerja di kota metropolitan. Sudah banyak yang aku alami selama kerja di Jakarta. Dari hal kecil maupun hal yang besar, mengalami dipecat juga pernah aku rasakan. Dapat fitnah dari rekan kerja di tempat kerja juga pernah aku alami. Pokoknya masih banyak lagi. Dan tak mungkin aku ceritakan satu persatu. Namun aku tetap berusaha dan optimis untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik selama merantau di sana. Pindah-pindah kerja sudah biasa aku lakukan karena aku sendiri ingin mendapatkan tempat kerja yang membuatku nyaman dan betah. Dari sekian banyaknya cobaan yang sudah aku hadapi, tidak pernah membuatku menyerah begitu saja karena aku sudah mempunyai semboyan sendiri, pantang pulang sebelum dapat banyak uang. Dekengan Pusatya tetap semangat tanpa sambat. Apapun yang terjadi padaku, semua itu hanyalah ujian bagiku. Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan di atas batas kemampuan manusia. Intinya apapun cobaan itu, ikhlas saja dan harus bisa menghadapinya. Di Jakarta aku hanya seorang diri, tidak ada teman kerabat maupun saudara. Sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan dulu namaku Yudis Pratama, umur 26 tahun, wajah pas-pasan, kulit sawo matang, tinggi 168 cm. Aku anak pertama, terlahir dari keluarga sederhana. Bapak ibuku hanyalah petani biasa, yang sehari-harinya hanya berkecimpung di ladang. Namun keluarga kami sangat bahagia, sedangkan adik perempuanku masih sekolah SMA dan yang terakhir masih SMP. Singkat cerita, pagi itu aku mencoba untuk mencari pekerjaan baru lagi. Siapa tahu itu hari keberuntunganku. Pas ketika di jalan, aku mendapati seorang ibu-ibu yang belum begitu tuasa dan mengalami musibah. Ia diserempet orang yang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh, dan sikunya mengalami lecet-lecet yang begitu parah. Aku segera samperin ibu itu dan memberikan pertolongan pertama. Karena pas di sekitar kejadian, tidak ada orang sama sekali. Cuma ada aku di sana. Maaf ibu tidak apa-apa. Kurang ajar banget tuh orang. Udah nyerempet tidak mau bertanggung jawab. Main kabur saja, kataku. Oh makasih mas, ibu tidak apa-apa kok. Cuma lecet dikit aja, jawabnya singkat. Sebelum aku lanjut bercerita, aku kasih gambaran dulu tentang ibu itu. Orangnya lumayan cantik, belum cukup tua. Bisa dibilang masih tante-tante. Umurnya kurang lebih sekitar 45 tahun. Rambutnya agak mombak dan bisemir sedikit merah samar, tidak merah banget. Bodinya juga masih oke. Pokoknya mahok banget deh. Aku lanjut lagi ya ceritanya. Setelah bercakap-cakap, aku ajak ibu itu untuk menepi di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan. Aku membelikan ia teh hangat untuk mengembalikan suasana yang tadinya tidak enak. Aku yakin ibu itu pasti kaget dengan kejadian tersebut. Kami pun ngobrol-ngobrol lagi di warung itu, sembari menunggu ibu itu tenang kembali keadaannya. Maaf ibu, saya mau nanya lagi. Ibu tadi dari mana mau kemana? Tanyaku ramah. Ibu tadi rencana mau ke rumah teman yang ada di dekat perempatan. Bukan rumah sih, tapi tempat usahanya dia, salon kecantikan, jawabnya. Oh begitu, ibu jalan kaki gak naik motor apa mobil gitu? Dari penampilan ibu kan ibu sepertinya bukan orang biasa, kataku menebak. Jangan menilai orang dari penampilannya saja mas. Umumnya penampilan bisa menggambarkan. Kalau orang itu kaya, gak kan? Jawabnya. Iya juga sih bu, tapi beneran lol bu, aku melihat dari penampilan ibu itu seperti orang kaya. Pakai baju seperti itu dan celana mewah minimal lagi, makin terlihat kecantikan ibu, kataku belak-belakan. Kamu bisa saja sih mas memuji seperti itu, ibu jadi malu. Terima kasih loh mas sekali lagi atas pertolongannya. Oh iya sampai lupa, nama masnya siapa? Kelihatannya bukan asli sini, mas asli mana? Hanya ibu itu. Saya Yudis bu, asli dari Jawa, tepatnya asli Pacitan Jawa Timur, jawabku. Saya Ratna, panggil aja Tante Ratna. Oh asli Jawa, ya saya tahu kok Pacitan. Soalnya dulu pernah kesana ke pantai Kelayar yang sempat viral itu loh, yang dinyanyikan almarhum Raja Campur Sari. Tante Ratna, namanya sesuai orangnya cantik, sembari aku tersenyum. Wah jadi Tante Ratna pernah ke Pacitan. Saya saja yang asli sana belum pernah ke pantai Kelayar itu tante, soalnya jauh, karena rumahku itu
Pacitan paling timur tante, terangku. Sebenarnya saya di sini mau mencari pekerjaan tante. Saya sudah sering pindah-pindah kerja. Saya pengen cari kerja yang tempatnya nyaman. Tambahku di sela-sela obrolan itu. Jadi kamu mau cari kerja, maunya kerja apa? Tanyanya. Apa ajalah tante, yang penting dapat duit banyak dan bisa menyambung hidup dan membiayai adik-adikku sekolah, jawabku. Ya sudah, kalau gitu, mari ikut tante. Nanti tante kenalin kamu ke temen tante. Siapa tahu bisa membantu kamu, katanya. Serius nih tante, baik tante, saya mau, timpalku. Setelah itu kami pun berjalan kaki menuju tempat temannya Tante Ratna itu. Hanya memerlukan beberapa menit saja, aku dan Tante Ratna sudah nyampe tempat itu. Salon kecantikan Bunda Maya, aku membaca papan nama yang ada di depan. Aku mengikuti Tante Ratna dari belakang. Bawa berondong baru nih Jeng Ratna, celutuk salah satu karyawan salon itu. Apaan sih? Bukanlah ini Mas Yodis yang nolong aku tadi pas di jalan. Saya hampir keserempet motor. Untungnya ada Mas Yodis ini yang nolongin, ucap Tante Ratna menerangkan. Sedangkan aku masih mematung di belakangnya sembari senyum-senyum dan heran. Karena di salon itu, yang aku lihat kebanyakan dari kalangan tante-tante. Jangan-jangan mereka tante girang semua, pikirku di dalam hati. Karena tadi aku sempat dengar dari salah satu karyawan yang bilang kalau aku berondong barunya Tante Ratna. Berarti Tante Ratna suka pergi dengan berondong. Pikiranku masih saja menebak-nebak. Siapa tahu apa yang aku pikirkan itu salah. Kalau memang benar, ya gak apa-apa. Mereka kan sepertinya dari golongan orang kaya dan bisa dikatakan ibu-ibu sosialita. Dari sinilah petualangan itu aku mulai. Aku mulai dikenalkan satu persatu dengan mereka sama Bu Ratna. Dan aku pun dengan senang hati memperkenalkan diri. Aku ketemu orang-orang baru di situ, yang pastinya aku akan masuk di dunia baru, yaitu dunia bersama ibu-ibu sosialita. Soalnya dulu, aku pernah baca artikel tentang ibu-ibu sosialita, bahwa mereka semua orang-orang glamor, yang suka ngabisin duit saja. Karena dari mereka, semua kan pasti dari istri-istri orang kaya raya, termasuk istri pejabat juga. Aku dipersilahkan duduk sama pemilik salon itu, yaitu Jeng Maya, sedangkan Bu Ratna masih ke toilet. Aku sempat ditanya sama Jeng Maya, "Hei mas, beneran kamu bukan berondong Jeng Ratna?" "Bukan kok tante, tadi tuh saya lagi nolongin Tante Ratna pas keserempet motor. Udah habis itu, mampir di warung kecil dan kita ngobrol. Lalu Tante Ratna mengajakku ke sini. Udah gitu aja, jelasku." "Hati-hati lo, nanti kamu bisa digebetnya," sambung Jeng Maya. "Agaklah Jen, aku DJ Jakarta ini niatnya mau cari kerja kok, bukan untuk cari pacar," jawabku. Setelah itu, aku berpikir masak si Tante Ratna yang dicari laki-laki muda, seperti itu, kataku di batin. Kemudian Tante Ratna muncul. "Hayo Jeng Maya, jangan macem-macem lo ya," kata Tante Ratna sehabis dari belakang. "Gak kok Jen, kita cuma mau glow biasa kok," tanya Mas Yodis. "Kalau gak percaya, balas Jeng Maya." Aku makin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang mereka maksud itu? Aku memang belum paham tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Apa benar mereka seperti yang aku baca di artikel itu? Atau bukan? Aku harus mencari tahu dulu. Kemudian Tante Ratna mengajakku pergi dari tempat itu. Aku di sini masih berlagak jadi orang terpolos di dunia. "Ayo Yudis, kita pergi dari sini," ajak Tante Ratna. Lalu aku pun hanya mengangguk dan mengikuti Tante Ratna. Jeng Maya sempat menatapku penuh tanya. Ia terus melihatku, sepertinya ia masih penasaran denganku. Singkat cerita, aku diajak Tante Ratna pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu sangat lengkap, ada kafe, dan juga homestay-nya seperti apartemen gitu. Kemudian kita mampir ke kafe tersebut yang ada di lantai bawah. Ia memesan minuman dan juga makanan kecil. Lalu kita pun ngobrol lagi di sana, dan pada saat ngobrol itulah Tante Ratna sempat bertanya padaku, "Kamu yakin mau cari kerja di sini?" "Iya tante." "Memangnya kenapa tante?" tanyaku balik. "Ya gak apa-apa sih. Sebenarnya tante ingin
Omongannya terhenti. "Ingin apa tante?" Tanyaku penasaran. "Kamu butuh uang berapa, Sin?" 5 juta per bulan cukup. Tanyanya makin membuatku bertanya-tanya. Why? Kalau itu lebih dari cukup tante. Mana ada sekarang yang mau ngasih gaji sebesar itu? Di pabrik aja gak sampak segitu, jawabku. Kalau gitu sekarang ikut tante. Tapi tante, kerja jadi apa itu? Kok gajinya segitu besar tante? Aku masih sempat bertanya-tanya. Gak usah banyak tanya, nanti tante jelasin, udah ikut aja sekarang. Aku makin bingung dengan sikap Tante Ratna. Dengan menggaruk-garuk kepalaku, aku pun mengikuti ajakan Tante Ratna. Selanjutnya kita masuk ke dalam lift, dan Tante Ratna memencet tombol lantai 20. Buset, Tante Ratna mau ngatain ngajak aku ke lantai 20? Apa mau nunjukin kerja baru Puya? Tanyaku dalam hati. Di dalam lift itu, aku hanya berdiam diri sembari melirik ke arah Tante Ratna. Kita pun sudah sampai di lantai 20, aku terus mengikuti Tante Ratna dari belakang, tanpa berkata sepatah kata pun. Kamar 121, kita berhenti di depan pintu itu, dan Tante Ratna mulai membukanya. "Silahkan masuk Yodis," kata Tante Ratna. "Iya tante," jantungku makin berdebar-debar. Jangan-jangan apa yang dikatakan Jing Maya tadi benar. Ah, gak mungkin lah. Tante Ratna kan gak kelihatan seperti itu. Dari wajahnya aja kalem gitu, kataku dalam hati. "Selamat datang di apartemen tante," katanya sembari menaruh tasnya di atas meja. Ternyata Tante Ratna punya apartemen sebesar ini. Wah Noah juga ya tante, kataku. "Ini belum seberapa pun Yudis. Tante masih punya apartemen 3 lagi di Jakarta ini," jawabnya. "Tante Ratna beneran orang kaya ya? Pasti tante juga banyak perusahaan di Jakarta ini," kataku. "Ya begitulah Des, tapi yang ngurus suamiku semua, tante cuma nerima uangnya saja," jelasnya. Lalu Tante Ratna mendekatiku. "Kamu tidak perlu kerja capek-capek di sini. Kamu cukup patuh ketika tante membutuhkanmu," ucapnya berbisik di telingaku. "Maksud Tante Ratna?" tanyaku masih penasaran. "Sebentar lagi kamu pasti tahu maksudnya. Sebentar tante ke toilet dulu," ucapnya. Jangan-jangan Tante Ratna memintaku untuk memenuhi keinginannya, tanyaku dalam hati. Setelah menunggu Tante Ratna keluar, aku dibuatnya takjub. Ia sudah merubah penampilannya. Aku kaget hampir mau pingsan. "Tante Ratna," kataku sembari melihat penampilan Tante Ratna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, meskipun tertutup, namun semua nampak jelas apa yang ia miliki. "Kenapa kamu Yodis? Gak usah kaget gitu napasnya. Biasa aja kali. Kayak baru pernah lihat yang beginian aja," katanya sambil berjalan mendekatiku dan menarik tanganku. "Kamu masih grogi ya?" ucapnya. "Tapi tante, Yodis memang baru pertama kali ini, apalagi di tempat seperti ini," jawabku. "Sudah, kamu cukup mengikuti perintahku saja ya," ucapnya. Sungguh di luar pemikiranku kalau Tante Ratna benar-benar mengajakku seperti itu. Ia pun mulai melakukan sesuka hatinya, dan aku pun hanya bisa diam dan mengikutinya juga. Hingga terjadilah sesuatu hal di antara kita berdua. Mau tahu gimana rasanya? Mantap. "Gimana Yudis? Apa kamu suka dengan semua ini?" tanya Tante Ratna. Suka tante. Aku hanya bisa menjawab itu. "Bagus kalau gitu. Jadi mulai sekarang pekerjaanmu hanya itu saja, tidak tapakan. Tante harap kamu bisa buat tante bahagia malam ini," ucapnya. "Saya usahakan tante," jawabku. "Tante hanya butuh sehari 4 kali. Apa kamu sanggup?" tanyanya. 4 kali tante? Apa gak capek tante?" jawabku kaget. "Gak Lal, kita buat santai aja biar gak capek," terangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti apa kemauan Tante Ratna. Ini semua aku lakukan juga karena uang. Lumayan sudah, dapat uang juga 5 juta, pasti aku cepat kaya, pikirku. Jadi selama di apartemen Tante Ratna, aktivitasku hanya seperti itu, tidak ada yang lain. Tapi ya capek juga, kalau sehari sampai 4 kali. Setelah berjalan 5 bulan, Tante Ratna membelikanku mobil dan juga apartemen. Namun semua itu juga ada syaratnya. Aku tidak boleh dekat dengan siapapun kecuali Tante Ratna.
Kalau sampai aku ketahuan dengan orang lain, semua fasilitas yang ia berikan akan diminta kembali. Jadi begitulah kisah perjalanan yang penuh dengan tantangan selama aku di Jakarta. Hidupku makin enak dan aku juga bisa mengirimkan uang untuk keluargaku. Namun aku berbohong pada mereka kalau aku kerja di perusahaan selesai. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.